Joey Pelupessy secara jujur mengaku belum bisa move on usai timnas Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Kegagalan yang dia sebut menghapus peluang terbesarnya tampil di panggung tertinggi sepak bola dunia. Timnas Indonesia dipastikan tersingkir dari kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah menelan 2 kekalahan pada putaran keempat kualifikasi zona Asia pada Oktober 2025. 2 hasil buruk itu membuat langkah skuad Garuda terhenti lebih cepat dari harapan. Bagi Joey Pelupessy, kegagalan ini terasa sangat berat. Dia menilai kesempatan tampil di Piala Dunia 2026 merupakan peluang paling realistis sepanjang karier internasionalnya. Joey Pelupessy mengaku sangat terpukul ketika peluang itu sirna saat sudah berada di depan mata. Dia menilai hasil di putaran krusial tidak bisa ditawar. Rasa kecewa itu tidak langsung hilang. Joey Pelupessy mengungkapkan dampak kegagalan tersebut membekas cukup lama secara mental. Perasaan itu berlangsung setidaknya selama 2 minggu. Saya bisa saja pergi ke Piala Dunia. Ini satu-satunya kesempatan saya, 100%, kata Joey Pelupessy. Pemain yang kini memperkuat SK Lommel itu juga menyoroti faktor usia. Joey Pelupessy menyadari situasi akan jauh berbeda jika harus menunggu Piala Dunia berikutnya. Jika Piala Dunia 2030 menjadi target selanjutnya, Joey Pelupessy akan berusia 37 tahun. Kondisi tersebut membuat peluang tampil semakin kecil. CEO Sassuolo Giovanni Carnevali memberikan pernyataan tegas mengenai kebijakan timnya pada bursa transfer Januari 2026. Meski tengah menjadi incaran banyak klub besar, Carnevali memastikan tidak akan melepas pemain kunci mereka, termasuk Kapten Timnas Indonesia Jai Itzes di tengah musim yang sedang berjalan. Itzes menjadi komoditas hangat di bursa transfer Januari 2026. Salah satu raksasa Italia, AC Milan, dilaporkan sangat tertarik untuk memboyong bek tangguh tersebut guna memperkuat sektor lini pertahanan mereka yang sedang rapuh. Namun AC Milan tampaknya harus gigit jari menyikapi ambisi mereka. Carnevali menegaskan bahwa Sassuolo tidak akan menjual pemainnya di bursa transfer musim dingin ini, karena fokus utama klub adalah menjaga stabilitas skuad. Sejatinya, tidak hanya Itzes saja yang menjadi komoditas hangat pada bursa transfer Januari 2026. Tandemnya di lini belakang, yakni Tarik Muharemovic, juga masuk dalam radar bidikan sejumlah klub besar, termasuk ketertarikan yang sama dari pihak AC Milan. Carnevali pun berbicara spesifik mengenai situasi Jai Itzes di dalam skuad. Dia mengakui bek 22 tahun itu merupakan pemain berkualitas tinggi dan berharap sang pemain dapat terus melanjutkan proses perkembangannya bersama Sassuolo. Terlepas dari hiruk-pikuk transfer tersebut, Sassuolo baru saja menelan kekalahan dari Juventus dengan skor 3-0 dalam lanjutan Liga Italia 2025-2026. Hasil minor itu membuat Neroverdi masih tertahan di posisi 10 klasemen sementara dengan torehan 23 poin. Pelatih asal Inggris, John Herdman, akan diperkenalkan di depan publik sebagai pelatih Timnas Indonesia pada Senin 12 Januari 2026. Kemudian FIFA Series 2026 yang digelar di Jakarta pada 23-31 Maret 2026 akan menjadi ajang pertama John Herdman bersama Timnas Indonesia. Lantas siapa-siapa saja pemain yang akan dipanggil John Herdman? Diprediksi John Herdman memanggil 27-28 pemain Timnas Indonesia untuk FIFA Series 2026. Di FIFA Series 2026, Timnas Indonesia belum tahu akan menghadapi siapa. Rencananya ada 4 negara yang tampil di FIFA Series 2026 Jakarta, salah satunya Timnas Indonesia. Timnas Indonesia nantinya menghadapi 2 dari 3 lawan yang tiba di tanah air. Sejauh ini baru Saint Kitts and Nevis yang mengonfirmasi akan ke Indonesia pada Maret 2026. Hanya saja, sekalipun datang ke Indonesia, belum tentu wakil CONCACAF itu yang akan menjadi lawan skuad Garuda. Beredar kabar, 2 lawan lain yang akan mendarat di Indonesia pada FIFA Series 2026. Bek Timnas Indonesia, Dean James, disebut masuk dalam daftar pemain incaran Ajax Amsterdam. Hal ini diungkap oleh media Belanda, Football Premier, dalam siniarnya di YouTube bertajuk Dan Deal. Para pembawa acara dalam siniar tersebut mengatakan bahwa Dean adalah opsi yang masuk akal untuk direkrut oleh Ajax Amsterdam yang sedang membutuhkan bek kiri. Selain Dean, ada beberapa nama lainnya seperti Sofyan El Karawani. Tetapi menurut para pembawa acara, El Karawani yang merupakan bek andalan FC Utrecht terlalu mahal.
Oleh karena itu, Dean James menjadi opsi yang terbuka bagi Ajax Amsterdam jika harganya cocok. Adapun Dean James saat ini masih berstatus sebagai pemain Go Ahead Eagles. Pemain 25 tahun itu memang menjadi andalan di sektor kiri lini pertahanan Go Ahead Eagles. Sejauh ini, Dean sudah membukukan 15 penampilan plus mencetak 1 gol dan 1 assist. Dean sendiri masih memiliki kontrak bersama Go Ahead Eagles hingga 2028. Namun jika harga cocok, bukan tidak mungkin bek timnas Indonesia itu bisa pergi lebih cepat dari Go Ahead Eagles. John Hartman dipastikan tidak akan membawa gerbong besar saat memimpin timnas Indonesia. Pelatih anyar skuad Garuda itu hanya berencana datang dengan jumlah asisten asing terbatas. John Hartman resmi diumumkan PSSI sebagai pelatih baru timnas Indonesia pada Sabtu. Figur asal Inggris tersebut ditunjuk menggantikan Patrick Kluivert yang didepak usai gagal membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Meski sudah diperkenalkan ke publik, susunan tim kepelatihan yang akan mendampingi Hartman masih menjadi tanda tanya. Publik menanti apakah dia akan mengikuti jejak Kluivert yang sebelumnya datang bersama rombongan staf cukup besar. Ketua Badan Tim Nasional PSSI, Sumarji, memastikan Hartman tidak akan membawa banyak asisten asing. Jumlah staf asing disebut sangat terbatas. Keputusan akhir akan menyesuaikan kebutuhan tim saat Hartman mulai bekerja penuh bersama timnas Indonesia. Saat ditanya posisi asisten yang akan mengisi struktur kepelatihan, Sumarji memilih belum membeberkan detailnya. Selain staf asing, tim kepelatihan timnas Indonesia di era Hartman juga akan diperkuat pelatih lokal. BTN saat ini tengah menyusun daftar nama yang dinilai memiliki potensi dan visi jangka panjang. Sumarji menegaskan pelatih-pelatih lokal tersebut akan diserahkan sepenuhnya kepada Hartman untuk diseleksi. Hartman datang tanpa gerbong besar, namun diberi ruang penuh menentukan komposisi staf sesuai kebutuhan tim. John Hartman panggil Pascal Struijk ke timnas Indonesia demi lolos perempat final Piala Asia 2027. Saat timnas Indonesia rontok di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, selain lini depan, pertahanan menjadi salah satu titik lemah skuad Garuda. Terbukti dalam 2 pertandingan, gawang timnas Indonesia kawalan Maarten Paes kemasukan 4 gol. Untuk menguatkan lini pertahanan, John Hartman bisa mendorong PSSI untuk menaturalisasi bek milik Leeds United, Pascal Struijk. Bek 190 cm ini sedang garang-garangnya bersama Leeds United. Semalam ia mencetak assist atas gol tunggal Leeds United ketika bermain 1-1 dengan Manchester United. Sejatinya ada 2 tanda-tanda Pascal Struijk berpotensi membela timnas Indonesia. Medio September 2024, petinggi Football Premier, Denny van Laar, membocorkan Pascal Struijk sudah diizinkan membela timnas Indonesia. Kemudian pada April 2025, Pascal Struijk terpantau berada di tribun yang sama dengan pelatih timnas Indonesia saat itu, Patrick Kluivert. Ia bersama-sama menyaksikan laga Oxford United versus Leeds United di lanjutan Liga 2 Inggris. John Hartman yang berasal dari Inggris diharapkan bisa menarik hati Pascal Struijk agar mau membela timnas Indonesia. Saat ini Pascal Struijk bermain di Inggris yang notabene asal negara John Hartman. Jika bisa dinaturalisasi, Pascal Struijk akan tercatat sebagai pemain termahal yang pernah membela timnas Indonesia. Saat ini harga pasaran Pascal Struijk mencapai 20 juta euro atau setara 391 miliar rupiah. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji memberikan kepastian mengenai komposisi staf kepelatihan John Hartman di skuad timnas Indonesia. Nama Nova Arianto dipastikan tercoret dari daftar calon asisten lokal karena PSSI memutuskan untuk memberikan mandat penuh kepada ex-pemain Persib Bandung tersebut guna menangani timnas Indonesia U20. Sebagaimana diketahui, Hartman telah ditetapkan sebagai pelatih baru timnas Indonesia. Figur asal Inggris itu nantinya akan dibantu oleh sosok asisten pelatih asing pilihan pribadinya dalam menukangi skuad Garuda demi mencapai target-target besar yang dicanangkan federasi. Selain itu, Hartman juga dipastikan akan didampingi asisten pelatih lokal untuk melengkapi tim kepelatihannya. PSSI melalui BTN akan menyodorkan nama-nama pelatih muda terbaik Indonesia untuk nantinya diseleksi dan dipilih langsung oleh sang pelatih kepala. Hanya saja Sumarji mengungkapkan, Nova dipastikan tidak akan mengisi slot asisten lokal tersebut. Sebab sang pelatih sudah lebih dulu mendapat kepercayaan penuh untuk menukangi timnas Indonesia U20 guna menyongsong berbagai agenda internasional yang padat. Penyerang muda Persita Tangerang, Hoki Caraka, menyuarakan optimisme tinggi menyusul penunjukan John Hartman sebagai pelatih anyar timnas Indonesia.